Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman dengan NIM A1C2 19076 dari kelas R002 Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan deskripsi program dan algoritma yang saya gunakan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Komputer dan Pemrograman. Di sini saya membuat program form HTML atau sebuah program yang berfungsi untuk menginputkan data yang berupa formulir. Nah, inilah tampilan dari program yang telah saya buat. Jadi, dari formulir yang tersedia ini, kita bisa menginput data diri alumni dari sebuah sekolah sesuai dengan data-data yang telah disediakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang coding yang telah saya buat untuk membuat data tadi. Nah, di sini saya menggunakan dua file. File pertama yaitu file berfungsi untuk menginput data. Lalu file yang kedua ini berfungsi untuk memproses dari data yang telah kita berikan dari file PHP yang tadi. Nah, dalam form HTML ini terdapat beberapa komponen yang digunakan. Komponen pertama yaitu komponen yang pasti digunakan, yang terdalamnya terdapat action dan method. Nah, komponen action ini digunakan untuk mengarahkan file atau menjelaskan ke halaman mana yang akan digunakan untuk mengatur konten atau data yang akan diinput. Atau secara ringkasnya, action itu akan mengarahkan ke file mana data itu akan diproses setelah tombol submit kita klik. Dapat dilihat bahwa action ini akan mengarahkan data yang telah kita input tadi ke dalam file wasprocess.php. Nanti setelah data diinput, maka akan memunculkan tampilan yang telah diatur dalam file tersebut. Selanjutnya adalah method. Metode itu adalah sebuah metode pengiriman dan penerimaan data antar halaman web yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan metode post. Metode post ini akan mengirimkan data secara terpisah dengan data atau tanpa URL dalam jumlah yang besar. Lalu komponen lain yang terdapat dalam form ini adalah yang pertama itu text box. Text box itu berupa kotak ini yang berfungsi untuk menginput data yang akan diisi dari keterangan ini. Misalnya nama, nanti kita akan menginput nama dalam kotak ini. Dalam text box itu saya menggunakan tipe teks. Tipe teks ini memungkinkan kita untuk menginput data itu berupa huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Lalu ada komponen lain yaitu nama, name, yang saya beri nama itu nama. Size adalah ukuran dari kotak tersebut. Dan required ini berfungsi untuk jika kita tidak mengisi text box itu, maka sebuah data itu tidak akan bisa diproses atau diinput. Nah, dapat dilihat jika ini kosong dan saya klik kirim, maka akan muncul bacaan harap isi bidang ini, dan itu artinya kita harus mengisi ini. Secara ringkas, ini membuat fungsi ini menjadi penting dan harus diisi. Lalu pada tempat tanggal lahir, ini komponennya sama dengan yang nama, itu menggunakan text box dengan tipe teks. Lalu pada jenis kelamin, saya menggunakan komponen radio button. Tipe radio ini memungkinkan kita untuk memilih hanya satu dari data yang tersedia. Yang seperti saya beri nama gender, dan nanti tampilannya akan muncul bacaan laki-laki ataupun perempuan. Nah, dapat dilihat, misalnya saya klik yang laki-laki, dan jika saya ingin mengklik yang perempuan, maka simbolnya biru itu akan berpindah. Hal ini menunjukkan kita tidak bisa memilih keduanya, kita hanya bisa memilih satu, seperti jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Lalu selanjutnya pada jurusan, di sini saya menggunakan komponen dengan tipe
select option atau select box. Select option ini itu berfungsi untuk menampilkan beberapa option yang kita hanya bisa memilih satu dari option-option yang tersedia. Nah, jurusan dan kelas saya menggunakan tipe select action ini. Dapat dilihat, pada jurusan nanti akan muncul option-option seperti MIA, IIS, dan IKA. Lalu pada kelas, nanti akan muncul option-option dari kelas yang nanti bisa kita pilih. Selanjutnya adalah nomor handphone. Saya menggunakan komponen dengan tipe number. Tipe ini sama dengan text box yang tipe teks, namun kita hanya bisa menginput data itu berupa angka. Nah, misalnya di sini saya ingin menginput huruf. Ini tidak bisa karena hanya angka yang bisa kita input. Lalu untuk alamat tempat tinggal, saya menggunakan komponen dengan tipe text area. Text area itu sama dengan text box, hanya area itu lebih besar. Dan ciri khasnya yaitu di sini ada rows dan columns. Rows ini dia kolom ke bawah dengan jumlahnya, di sini saya meletakkan jumlahnya 4, dan kolom ke sampingnya itu adalah 33. Nah, dan text area itu yang ini. Ini adalah text area. Lebih besar daripada text box yang di atas. Lalu komponen selanjutnya itu adalah komponen dengan tipe reset dan tipe submit. Tipe reset dan submit ini sama, namun fungsinya jika reset itu akan membuat data itu kembali atau menghapus atau di reset, sedangkan submit itu untuk dikirim. Lalu untuk file kedua, karena kita menggunakan tipe post, maka di sini akan digunakan $_post untuk memanggil atau memproses data-data yang kita input tadi. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang digunakan, yaitu fungsi tag a help. Lalu tujuan filenya adalah tugas_uas.php. Jadi ini nanti berfungsi saat kita mengklik link yang telah jadi nanti, itu akan membuat kita kembali ke halaman selanjutnya, yaitu halaman yang diarahkan pada file tugas uas.php. Kita lihat saja pada tampilan ini. Kita akan menginput data di sini. Dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, kelas, nomor handphone misalnya ini, alamat tempat tinggal, dan bisa diisi banyak lagi, dan pekerjaan mahasiswi. Nah, kita akan input data ini dengan mengklik tombol submit yang diberi nama kirim. Nah, inilah tampilan dari data yang telah dibuat. Nanti tampilan itu ada nama, tempat tanggal lahir yang telah kita isi tadi sampai pekerjaan saat ini. Nah, jika kita mengklik link yang ini, kita akan kembali lagi ke halaman awal. Nah, dia akan kembali ke halaman awal. Lalu jika kita ngisi dan ternyata salah, misalnya atau ingin ngulang, kita bisa mengklik tombol reset yang beri nama batal. Nah, maka dia akan kembali kosong dan kita bisa mengisi data baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata dan presentasi yang telah saya berikan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.